perkembangan situasi yang ada, dibuat minimum essential force, harapannya 2024 tercapai. Tapi di dalam perjalanan juga ada kendala COVID-19 yang juga memerlukan anggaran yang besar untuk menyelesaikan itu, ya, sehingga terkendala lah untuk itu. Sekarang ini waktu itu 68 berapa gitu, mungkin nanti ya sekitar 80-an 2024 ini kan masih membangun sekarang ini, ya tidak eman-eman mereka-mereka yang profesional mengawai alutsista yang panjang tadi harus pensiun karena itu. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi bersama saya Yakub, reporter Media Indonesia. Kali ini kita berkesempatan langsung untuk mewawancarai Bapak Panglima TNI, Yudo Margono. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Kita langsung aja wawancara. Ya. Pak, begini Pak, ini kan sudah mengawal Republik Indonesia selama 78 tahun. Apa saja sih Pak pencapaian TNI? Setidaknya selama Bapak memimpin jadi Panglima Pak. Ya, terima kasih Mas. Jadi selama saya memimpin sejak Desember yang lalu, saya kembalikan marwah TNI, ya khususnya di dalam melaksanakan tugas pokok TNI yang menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian melindungi segenap bangsa dan tumpah darah menjadi tugas pokok kita. Nah di situ TNI ini kan terdiri dari darat, laut, udara, sehingga konsep operasi gabungan TNI ataupun TNI harus dalam satu wadah tadi itu, wadah dari darat, laut, udara tadi, ya saya kembalikan lagi dari setiap kegiatan maupun setiap operasi, latihan harus selalu dalam konsep operasi gabungan. Sehingga alhamdulillah kita bisa laksanakan kemarin latihan gabungan maupun operasi yang sekarang ini sedang tergelar selalu gabungan darat, laut, udara. Ya, kemudian juga kerjasama dengan negara lain dalam bentuk gabungan juga ya. Kemarin yang kita laksanakan baik ini selain untuk meningkatkan profesionalisme juga untuk diplomasi TNI, karena diplomasi yang paling memungkinkan dan istilahnya bisa diterima di semua itu diplomasi militer, baik darat, laut maupun udara. Dan itu sudah kita kerjakan juga kemarin dengan latihan Super Garuda Shield, kemudian latihan ASEAN Solidarity Exercise juga, baik darat, laut, udara. Sekarang ini juga melaksanakan diplomasi latihan-latihan yang setingkat matra. Itu kita juga, saya selalu sampaikan, saya selalu ACC untuk itu. Jadi untuk kegiatan diplomasi dengan negara-negara lain, silahkan, selalu saya dorong mereka untuk bisa mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah terencana maupun yang belum segera dibuat MOU-nya ataupun SOP-nya dengan negara-negara itu. Kita mengharapkan TNI yang profesional, modern, tangguh sesuai dengan pernyataan saya waktu melaksanakan RDP waktu itu, fit and proper test. Ya tentunya tidak mudah untuk mewujudkan TNI yang profesional, modern, tangguh karena harus dibutuhkan alutsista yang tentunya modern. Dan kemarin yang disampaikan Pak Presiden waktu HUT TNI bahwa prioritas tentang alutsista atau modernisasi dan sebagainya ini dilaksanakan secara bertahap karena melihat juga lebih banyak perekonomian kita yang lebih prioritas untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga kita pun juga menyesuaikan dengan itu. Tentunya kita prioritaskan daerah-daerah mana saja yang perlu mendapat pengawasan secara ketat untuk melindungi, untuk mengantisipasi ya gangguan baik dari luar maupun dari dalam. Ya khususnya umpama darat dengan alutsista yang ada, kita pusatkan khusus di perbatasan darat. Karena daerah perbatasan ini kerawanannya kan tinggi. Paling tinggi kerawanannya adalah daerah perbatasan. Angkatan Laut juga demikian dengan Angkatan Udara, dengan 10 perbatasan laut dan udara ini. Nah ini yang menjadi fokus saya untuk melaksanakan patroli secara rutin, mengantisipasi kegiatan ilegal, kemudian pelanggaran wilayah dan sebagainya. Sehingga kedaulatan kita terjaga, juga keutuhan NKRI maupun melindungi segenap bangsa negara itu tetap kita laksanakan. Memang itu tadi yang saya sampaikan, kita berharap ada modernisasi yang cepat ataupun alutsista yang modern segera terwujud. Tapi kan kita melihat juga dengan perekonomian negara. Tentunya kita memahami itu dan
kita kembali lagi dengan anggaran yang ada, kita laksanakan untuk fokus pada atau prioritas atau tepat sasaran tadi untuk anggaran-anggaran yang ada. Oke, Pak. Bagaimana Pak dengan target minimum essential force? Ada kendalanya nggak sih Pak sebelum bisa mencapai 100%-nya itu? Iya, memang sesuai PP pemerintah waktu itu sampai tahun 2024 ini kan kita berpegangan pada minimum essential force. Nah, ternyata dalam perjalanannya sampai 2024 ini kan di perjalanan ada kendala ya tentunya. Dan juga alutsista kita yang sudah tergelar waktu itu, pengadaan yang lalu-lalu kan kondisinya juga banyak yang sudah tua. Waktu itu saya sampaikan waktu RDP juga. Dan ini perlu anggaran yang besar untuk modernisasi, refurbishment, kemudian pembelian baru dan sebagainya tadi. Nah, dengan waktu itu, dengan perkembangan situasi yang ada, dibuat minimum essential force, harapannya 2024 tercapai. Tapi di dalam perjalanan juga ada kendala COVID-19 yang juga memerlukan anggaran yang besar untuk menyelesaikan itu, ya, sehingga terkendala lah untuk itu. Memang kalau kita melihat dari sisi kuantitas, mungkin dengan seperti Angkatan Laut ya, karena waktu itu saya juga ikut merencanakan waktu Angkatan Laut, waktu saya Kasal, kita banyak membangun kapal-kapal kecil untuk memenuhi kuantitasnya sesuai dengan EMPF. Tapi saya kualitas nggak bisa terpenuhi. Gitu. Sehingga dengan berjalannya waktu, dengan kondisi alutsista yang sudah tua dan juga modernisasi dengan anggaran yang ada, kita modernisasi dengan kapal-kapal yang baru, sehingga dapatnya sekarang itu dapat, tapi secara kualitas kurang. Jadi di Angkatan Laut ada KAL, ada KRI. Nah KAL ini yang untuk patroli penegakan hukum, tapi yang KRI itu penegakan kedaulatan dan hukum. Nah ini tercapai sebenarnya, tapi dengan adanya tadi harus kuantitas kapal perang tadi, sehingga mungkin tidak bisa tercapai sampai 2024. Mungkin hanya tercapai sekitar ini sampai sekarang ini, waktu itu 68 berapa gitu. Mungkin nanti ya sekitar 80-an 2024 ini kan masih membangun sekarang ini. Bangun kapal ini kan kalau kapal patroli, kapal landing ship tank itu butuh waktu setahun. Tahun ya Pak ya? Iya. Tapi kalau frigate dan sebagainya itu 3 tahun minimal untuk membangun itu. Nah, sehingga kalau waktu itu tidak direncanakan dengan baik ya nggak akan bisa jadi gitu. Tapi sekarang ini kan sudah banyak yang kita bangun kapal-kapal patroli bagi semua galangan di Batam, di Banten, kemudian ada juga yang di Surabaya, PT PAL. Terkait ada usulan dari DPR menambah matra siber, Pak. Bapak mungkin pasti pernah dengar juga, Pak. Itu apakah memang ada kebutuhan angkatan kelima itu, Pak? Ya kalau kebutuhan pasti butuh, karena memang dengan kemajuan teknologi dan informasi sekarang ya, dengan kemajuan IT, kemudian artificial intelligence yang sekarang ini dibutuhkan cyber itu. Namun ya dengan kondisi yang sekarang ini sebenarnya TNI, Mabes TNI punya, kemudian ada BSSN, ada cyber darat, laut maupun udara. Mungkin di kementerian lain juga ada. Kenapa enggak ini kita satukan saja untuk kekuatan yang lebih besar? Nah, kalau membangun angkatan baru, apakah tidak sebaiknya angkatan yang ada ini dimaksimumkan dulu, dioptimalkan dulu yang ada itu, yaitu tadi untuk mencapai TNI yang profesional, modern, tangguh ini perlu alutsista yang canggih, sehingga perlu biaya yang besar untuk memodernisasi semuanya ini. Menurut saya ini dulu, capaian dulu ini. MEF saja belum tercapai, maksud mau bangun lagi. Capaian dulu MEF ini. Nah kalau dengan tadi angkatan keempat tadi, optimalkan dulu kinerjanya BSSN dengan semua sat cyber yang ada di Kementerian Lembaga termasuk TNI. Kami pun siap untuk bersama-sama membesarkan ini. Ya, kalaupun mungkin nanti gabung dengan BSSN di bawah BSSN yang besar itu saya kira sama dengan nanti angkat keempat kalau untuk mengatasi gangguan cyber yang ada sekarang ini. Dan memang harus, kalau menurut saya harus disiapkan ada. Tapi kalau tadi Mas sampaikan harus membangun angkatan keempat, saya kira 3 angkatan ini besarkan dulu lah biar gitu. Optimalkan dulu, iya, optimalkan dulu. Kita melihat alutsista kita sudah banyak yang semakin tua, baik pesawat udara, kapal perang maupun alutsista angkatan darat, tank dan sebagainya ini kan
sudah banyak yang semakin tua. Termasuk heli. Di konstelasi geografi sekarang ini, Angkatan Darat perlu banyak heli. Ya, perlu banyak heli, baik heli serang, heli angkut, dan sebagainya. Karena kita ini kan antar pulau, Pak. Kapal, heli, kemudian pesawat udara. Di era proxy war saat ini ya Pak ya, seperti apa sih Pak pengaruh tarik-menarik kekuatan di tingkat global terhadap keamanan nasional Pak? Kita ini kan memiliki yang politik yang bebas aktif ya untuk luar negeri ya. Tentunya kita bisa bukan berpihak ya, bekerja sama dengan siapapun. Ya memang enaknya kita dengan bebas aktif ini bisa bekerja dengan siapapun. Kalau ditarik-tarik proksi ya pasti Indonesia ini siapa sih yang nggak membutuhkan Indonesia? Dengan Indonesia yang dilintasi kapal yang dibutuhkan perairannya harus aman dan sebagainya, ini pasti akan menjadi ditarik praksi kanan. Tentunya ya kita tetap berpedoman pada bebas aktif tadi. Bagi saya nggak ikut proksi mana, saya tetap berpedoman pada politik Indonesia yang bebas aktif, politik luar negeri yang bebas aktif, sehingga saya bisa bekerja dengan siapapun. Ya baik negara barat, negara timur, kita semuanya bisa bekerja sama. Tapi ada dugaannya kekuatan proksi ini lebih dekat ke Amerika Serikat gitu Pak. Karena terlihat dari Latgab dan Latma dengan tentara AS itu, kalau dari Bapak gimana tanggapan? Ya sebenarnya itu sudah terencana dari awal dulu, sejak saya leda itu sudah ada latihan dengan Amerika itu. Dengan Amerika, dengan Australia, dengan Singapura, dengan ASEAN itu udah pasti. Ya, dengan Australia, dengan Amerika, dengan Inggris, ini sudah sering saya waktu leda itu latihan. Nah, ini kelihatannya dari Amerika ini membuat latihan yang periodik terus-menerus ya, mengajak kita mengembangkan latihan-latihan terus. Baik dari Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Darat, pasukan khusus ya. Ini mereka selalu programkan di setiap tahun itu. Nah, ini karena memang mereka mengajak latihan dan tadi dengan politik kita yang bebas aktif tadi ya, tentunya kita selain untuk meningkatkan profesionalisme untuk berdiplomasi ya kenapa tidak hanya gitu. Saya kira tidak hanya Amerika saja, Australia juga gitu. Di Australia kita latihan gabungan juga ada di Kasuari exercise, kemudian ini hampir tiap sekarang ini aja latihan yang Angkatan Darat ini, Kopassus. Yang lalu juga Koopsus latihan, pasukan khusus. Kemudian latihan Angkatan Laut yang pendaratan kemarin juga ikut latihan. Kemudian dengan Korea juga melaksanakan latihan Angkatan Laut kemarin. Dengan Jepang waktu saya datang itu juga latihan. Artinya hampir semua negara lah. Kalau Cina kemarin juga hadir waktu multilateral exercise. Waktu multilateral exercise Angkatan Laut di Makassar waktu itu dihadiri oleh 32 negara kalau nggak salah. Ya, sehingga selain meningkatkan profesional prajurit, mempertahankan itu, kita juga bisa bekerja sama dengan yang lain. Termasuk perwira kita kan banyak sekali yang sekolah di Amerika, sekolah di Jepang, sekolah di Korea, di Australia. Bahkan ada Taruna Akademi TNI yang juga tukar itu, mereka ada sekolah sini, saya sekolah sana. Ya, bertukaran ya kadet atau bertukaran perwira. Ya. Pak, terkait internal TNI sekarang Pak, kan kerap datang kritik dari masyarakat Pak sipil bahwa TNI itu cenderung lunak dalam menindak personil yang melanggar hukum hingga membentuk kesan adanya impunitas bagi anggota TNI. Jadi selalu saya sampaikan, tidak ada prajurit TNI yang kebal hukum, tidak ada impunitas. Bahkan peradilan kita pun juga terbuka. Bahkan lembaga pemasarakatan militer pun tidak sebagus lembaga pemasarakatan di luar, di umum. Artinya TNI juga dalam proses hukum justru lebih berat sebenarnya kalau dibanding orang luar karena tidak ada intervensi. TNI kan tidak ada intervensi politik, gitu kena proses hukum. Nah, hakim militer itu kan di bawah Mahkamah Agung, bukan di bawah kendali Panglima TNI. Artinya kami pun tidak bisa mengintervensi hakim karena langsung di bawah sana. Waktu saya masih Kasal, saya buka kembali karena ada laporan yang tidak benar itu, kita proses hukum ulang yang pelaku Angkatan Laut loh.
ya. Ada no bom baru. Saya proses hukum yang berat itu malah. Yang POM Angkatan Laut waktu itu kena. Ya, jadi tidak ada yang sampai TNI mendapat impunitas. Saya selalu tegaskan nggak ada TNI dapat impunitas. Nah, mungkin mungkin tinggalan-tinggalan yang lalu masyarakat masih terbawa emosinya dengan TNI ini. Kami sudah sampaikan, silahkan dicek, silahkan ditanyakan. Sekarang ini TNI ada penyidik dari Puspom masing-masing. Ada Puspomat, ada Puspomal, ada Puspom AU, ada Puspom TNI. Kalau Puspomat atau Puspom di bawah ini Matra tidak dalam melaksanakan penyidikan ini istilahnya gelior kanan kiri, ada Puspom TNI yang masih bisa langsung mencabut atau membackup untuk itu. Jangan sampai proses penyidikan ini terpengaruh ataupun tidak serius. Kami sangat serius, kami sudah sepakat ya, baik Kasat, Kasal-Kaso. Kita tidak mau TNI yang sudah mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, yang jumlahnya sekitar 450.000 ini hanya sekitar 1-2 orang berbuat seperti itu, kita lindungi apa manfaatnya? Nggak ada. Yang justru yang ini akan membuat nama baik citra TNI buruk ini ya kita selesaikan saja, keluar hukum yang berat keluar. Jangan karena tidak mungkin kami melindungi satu orang demi mengorbankan 450. Saya yakin prajurit kami juga nggak setuju dengan itu. Enak saja kami yang sudah bekerja setengah mati untuk negara bangsa, kamu yang berbuat seperti itu suruh nanggung dosamu ya. Saya kira nggak ada yang seperti itu. Jadi jiwa korsa bukan seperti itu. Ya, jadi jangan membawa jiwa korsa di dalam kasus pidana ataupun kenakalan TNI. Kenakalan oknum, ya kenakalan oknum TNI jangan dibawa menjadi jiwa korsa. Ini saya yakin banyak nggak setuju seperti itu. Masih banyak prajurit kami yang baik, masih banyak prajurit kami yang betul-betul sekarang ini bertugas meninggalkan keluarga sampai setahun lebih, hanya untuk itu terus ada salah satu prajurit yang jelek terus suruh nanggung dosanya, ya nggak mungkin ya Pak. Saya yakin semua setuju proses hukum yang berat, ya proses hukum kami silahkan dikontrol. Hasilnya pun ya silahkan kalau memang tidak sesuai boleh melaksanakan mungkin menggugat hukum atau apa silahkan. Silahkan kalau pas proses hukum, kan saya sampaikan, sidang oknum TNI silahkan dilaksanakan secara terbuka, nggak usah tutup-tutupi. Kalau ini, hukum di militer ini prosedurnya melalui mahkamah militer, ya memang undang-undangnya seperti itu. Undang-undangnya seperti itu, masih ada peradilan militer yang diputus oleh tadi Mahmil, sidang Mahmil. Nah, hakimnya ya militer, tapi di bawah pembinaan dari Mahkamah Agung. Tapi ada desakan nih Pak, untuk merevisi Undang-Undang Peradilan Militer agar kejahatan di luar militer yang dilakukan anggota TNI diadili di peradilan umum gitu. Ya, saya kira itu kalau itu keputusan politik dan mungkin dipandang nantinya akan lebih bagus, silahkan. Itu malah mengurangi beban kami. Iya, tugas kami biar tidak konsentrasi untuk menyelesaikan hal-hal yang menjawab selalu publik untuk di bidang hal seperti itu. Kami lebih banyak tugas yang sebenarnya saya harus fokus pada tugas-tugas yang lebih besar daripada saya ngurusi kenakalan ini. Kan gitu. Silakan kalau memang itu bisa lebih efektif, lebih baik. Cuma masalahnya ya itu tadi, yang menyidik siapa? Ya bagi saya, bagi kami, ya justru malah meringankan tugas kami untuk seperti itu. Eskalasi kekerasan di Papua meningkat Pak 2 tahun belakangan. Bagaimana sih Pak peran TNI mengatasinya gitu? Apakah pendekatan militer sudah benar-benar? Jadi begini, saya kira kalau dikatakan tadi meningkat tadi, ya enggak lah. Dari dulu kan ya seperti itu kan, ada pekerja non Papua yang dibunuh, kemudian ada TNI yang kena, ada juga KST yang kena, itu selalu terjadi terus-menerus khususnya di daerah pegunungan. Tidak semua daerah Papua rawan. Ya, kalau kita datang ke sana mungkin ke daerah Sorong, ke Manokwari, ke Biak, ke Jayapura, ke Timika, kemudian daerah-daerah lain, Kaimana dan sebagainya aman semuanya. Ya daerah ini ada daerah pegunungan ini
Ada memang kelompok-kelompok yang selalu membuat keamanan terganggu. Jadi masyarakat yang sudah melakukan mungkin hidup bermasyarakat dengan damai, mulai dibakar sekolahnya, kemudian dibakar puskesmasnya, dibakar BTS-nya, dibakar ini. Selalu yang terjadi itu. Nah kita ini kan rasanya TNI melihat seperti itu kok dibilang kok menengah ya, dibilang seperti kita ada operasi-operasi di sana. Ada operasi PAM perbatasan RI PNJ yang tergelar dari utara sampai selatan tadi, perbatasan darat, laut maupun udara. Kemudian ada PAM objek vital sudah tugas TNI, dan juga saat ini TNI melaksanakan BKO pada Polri karena memang kondisinya ke sana tertib sipil. Sehingga kita membackup tugas-tugas Polri dalam penegakan hukum. Nah, selalu disampaikan waktu saya ke sana. Kalau yang melakukan pengerusakan atau melakukan kriminal tadi ditodong ini mau angkat tangan, ya sudah diborgol proses hukum. Nah masalahnya tidak semuanya seperti itu. Mereka cukup ada TNI, ada Polri, patroli langsung nembak. Ya nembak namanya tentara, ya kontak tembak. Nah kontak tembak ini kan karena kontak tembak di daerah seperti itu kan ya ada TNI yang kena, ada KST yang kena. Nah kita sebenarnya sangat menghindari adanya korban dari masyarakat, sehingga tidak mau frontal. Tadi kita BKO Polri dan melaksanakan lebih pada penegakan hukum tadi. Karena kalau saya frontal menggunakan kekuatan militer untuk frontal, nanti yang korbannya pada masyarakat, karena mereka selalu berlindung di masyarakat. Kita kan tidak menghadapi mereka di hutan bersama-sama terus berhadapan, kan tidak. Dia kadang-kadang datang, terus nanti masuk ke distrik, langsung rusak, langsung bunuh penduduk, bakar. Iya, bakar sekolah, ujuk-ujuk bakar sekolah, bakar fasilitas umum gitu loh. Selalu yang terjadi gitu. Bapak juga posisi jelang pensiun ya Pak ya. Tapi di satu sisi ada pilot yang masih disandra gitu Pak. Saya pengen tahu gitu Pak, dari lubuk hati Bapak ini apa siap gitu Pak ketika nanti lepas dari posisi Bapak tapi masih ada. Ya, saya kan ada masanya harus pensiun. Ya harus pensiun, mau tugas nanti kan ada pengganti saya yang mungkin yang lebih profesional dari saya yang lebih anu untuk menyelesaikan. Kan tidak bisa suatu kegiatan atau suatu permasalahan kita selesaikan harus tepat setahun. Nah, permasalahan pilot ini lain dengan permasalahan yang disandra seperti terorisme bukan. Ini mereka kan disandra oleh kelompok di dalam suatu masyarakat. Nah, sebenarnya kalau saya menggunakan kekuatan militer ya mudah saja. Wong saya punya prajurit yang profesional, saya punya alutsista yang itu kalau saya kerahkan pun bisa. Tapi ya itu tadi kembali lagi korbannya nanti masyarakat. Ya sehingga saya gunakan pendekatan yang secara humanis, pendekatan melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh PJ Bupati, ya untuk silakan dinego terus untuk itu. Jangan ada korban. Karena saya yakin ketika ini saya gunakan cara militer untuk merebut itu, pasti dibunuh dia nanti. Nah itu saya hindari, ya jangan sampai ada terjadi pembunuhan. Dia pasti sudah menyiapkan itu. Nanti kalau TNI, Polri nyerang, tak bunuh ini. Nanti terus nanti di dunia internasional akan dipermeng bahwa yang bunuh TNI, Polri. Ya kita sudah tahu lah tempatnya. Ya kita sudah tahu tempatnya, kita sudah. Tapi kan harus hati-hati sekali untuk itu, yaitu tadi prinsipnya jangan ada korban masyarakat, sipil. Apalagi bentuk sekarang ini operasinya masih tertib sipil tadi, Pak. Soal revisi Undang-Undang TNI 2004 ini, Pak. Terkait masa pensiun TNI ini Bapak menyikapinya seperti apa nih, Pak? Ya, itu sebenarnya dulu kan pernah diajukan, kemudian mengamanatkan supaya di dalam legislasi DPR itu segera melaksanakan gitu loh. Nah ini dari dorongan prajurit yang lalu nggak berhasil diajukan lagi. Ya tentunya saya sebagai Panglima TNI karena itu kan prajurit ya saya restui lah untuk itu. Ya silahkan. Toh saya juga akan pensiun dan untuk melaksanakan sidang itu kan waktunya kan panjang untuk itu. Ya silahkan mereka ajukan. Melihat juga dari sisi psikologis tentara ini kalau pensiun 56, 58, 53 kan masih muda-muda yang sebenarnya masih mampu untuk melaksanakan tugas
tugasnya itu. Nah, ketika banyak personel TNI yang memiliki kemampuan atau profesionalitas yang tinggi di bidangnya, bidang militer ini kan lain dengan bidang di sipil, Pak. Jadi umpama kami memiliki kemampuan untuk mengoperasikan peralatan di pesawat udara, di kapal, kemudian di tank dan sebagainya, ini kan juga perlu profesional yang panjang waktunya itu. Jadi tidak selalu berganti-ganti. Alangkah bagusnya apabila mereka yang sudah mempunyai profesionalisme ini kita pertahankan sampai maksimum umurnya tadi. Maksimum artinya ya 60 atau berapa. Ya tidak eman-eman mereka-mereka yang profesional di bidangnya tadi. Nah, yang sebenarnya mereka masih bisa kita gunakan untuk mengawai alutsista yang panjang tadi harus pensiun karena itu. Masih produktif gitu ya? Masih produktif lah dalam usianya itu. Bagaimana nih Pak soal revisi Undang-Undang TNI yang mengarah ke duifungsi TNI banyaknya? Tadi waktu awal saya sampaikan, kita ini bukan duifungsi lagi, multifungsi. Nah, kalaupun ada para prajurit yang berada di kementerian lembaga, itu bukan kami yang menyodor-nyodorkan, itu bukan kami yang ngemis-ngemis. Artinya ya itu permintaan dari para kementerian lembaga kepada kami, karena memang mungkin dinilai TNI profesional, ya silahkan, artinya gitu. Nah, daripada saya kemarin ajukan, kenapa nggak diundang-undangkan sekalian gitu? Wong kenyataannya sudah ada di kementerian lembaga itu. Nah gitu loh. Maksud saya itu kemarin biar ini keberadaannya mereka di suatu kementerian lembaga ini ya sah sesuai undang-undang. Wong sudah ada di situ kenyataannya. Belum sampai ke DPR. Ya kita tetap dengan adanya masukan-masukan tadi dari para akademisi, kemudian dari masyarakat dan sebagainya, kita masih ini sosialisasikan dulu. Dan kalau difungsi dulu kan merangkap jabatan sebagai kepala daerah gitu loh. Nah, TNI nggak ada. Kalau sekarang ini menjabat PJ Butin sebagainya, itu statusnya sudah pensiun. Kalau nggak pensiun akan saya cabut untuk saya pensiunkan karena ketentuannya harus pensiun gitu loh. Maksud saya itu dengan saya ajukan itu supaya ada undang-undangnya yang memayungi ini loh. Jadi kami ini nggak sekedar ditarik ke sana, tarik ke sini, tapi ada undang-undang yang mengatur untuk itu. Soal tingkat kepercayaan TNI ya, yang melebihi paling atas lah Pak, top survei ini Pak. Ya tentunya itu wujud kecintaan masyarakat pada TNI dan juga Koramil, ada Babinsa, ada pos angkatan laut, ada pos angkatan udara sampai ke tingkat tinggi ini dimanapun berada harus bermanfaat pada masyarakat sekitarnya. Ya alhamdulillah tingkat kepercayaan mungkin diukur dari semua yang di wilayah ini sangat membantu masyarakat, ya mungkin masyarakat percaya dengan itu, ya alhamdulillah. Oke, baik Pak Panglima, terima kasih banyak atas waktunya untuk wawancara khusus dengan kami Media Indonesia. Terima kasih banyak atas waktunya.